Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023 bersama saya Venetia Simanjuntak. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal P3K perawat part yang keempat mengenai kasus dan sesuai dengan kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Jadi, teman-teman jangan lupa bahas videonya dari awal sampai akhir ya. Sekarang kita langsung masuk saja ke latihan soal yang pertama. Perawat merasa canggung dalam merawat pasien dengan diagnosa TB dengan HIV positif. Perawat tersebut takut tertular walaupun telah memakai alat pelindung diri jika kontak dengan cairan tubuh pasien. Manakah saran yang tepat untuk disampaikan kepada perawat tersebut? A. Menyampaikan ketakutannya kepada kepala ruangan. B. Meminta nasihat kepada perawat senior. C. Meminta pindah ke ruang rawat lain ke pihak manajemen. D. Memberikan buku tentang perawatan klien dengan HIV. Dan opsi E, meminta teman sejawat untuk menemani. Bagaimana? Sudah tahu jawabannya teman-teman? Jawaban yang paling tepat adalah opsi D, memberikan buku tentang perawatan klien dengan HIV. Kenapa bukan opsi A, B, C, dan E? Di mana opsi-opsi ini merupakan jawaban yang kurang tepat dan tidak benar karena merupakan tugas perawat adalah untuk melawat orang sakit dengan kasus penyakit beraneka ragam. Jadi kalau kita memilih opsi itu kurang tepat ya teman-teman. Opsi yang paling tepat dengan memberikan buku tentang perawatan klien dengan HIV, maka nanti akan bertambah pengetahuan teman sejawat kita dan tidak merasa takut lagi dalam merawat pasien dengan HIV positif. Jadi opsi yang paling tepat tadi opsi D, memberikan buku tentang perawatan klien dengan HIV. Dengan memberikan buku tentang perawatan HIV/AIDS, maka akan menambah pengetahuan perawat untuk yakin tidak tertular dan sudah mengetahui cara bagaimana merawat klien dengan baik dan benar pada penderita HIV/AIDS. Kita masuk ke latihan soal yang kedua. Seorang perawat sedang memasang nasal kanul kepada pasien dengan cedera kepala sedang dengan kesadaran somnolen. Bagaimana yang sebaiknya perawat lakukan? A. Memasang nasal kanul secara langsung. B. Meminta persetujuan keluarga sebelum memasangnya. C. Meminta persetujuan kepada klien sebelum memasangnya. D. Memberitahukan kepada klien sambil memasang nasal kanul. Dan opsi E. Memasang nasal kanul secara langsung ke pasien. Mari kita jawab secara bersama-sama. Kita lihat kembali kepada soal, di mana pasien dengan cedera kepala sedang dengan kesadaran somnolen. Tentunya teman-teman harus tahu terlebih dahulu apa sih itu kesadaran somnolen. Somnolen itu merupakan kondisi dengan mengantuk yang masih dapat dipulihkan bila diberikan rangsangan. Namun saat rangsangannya dihentikan, orang tersebut akan tertidur lagi. Sering juga disebut sebagai letargi ya teman-teman. Jadi, namun dia mampu memberikan jawaban verbal. Nah, karena klien ini masih mampu dan sadar walaupun kita harus berikan rangsangan, jadi kita tidak perlu untuk meminta persetujuan keluarga ya sebelum memasangnya, karena kan ini memberikan oksigen untuk meningkatkan pernapasannya lebih lancar lagi, seperti itu. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi D, memberitahukan kepada klien sambil memasang nasal kanul. Seperti itu ya teman-teman. Kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Nyonya A hamil 32 minggu mengeluh badan lemas, mudah lelah. Klien sering mengeluh mata berkunang-kunang jika dipakai berdiri lama. Nah, pemeriksaan fisiknya, tekanan darahnya 110/70 mm hidrogirum, nadi 85 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan perapasan 21 kali per menit. Pengkajian pertama apa yang harus dilakukan perawat untuk klien? Opsi A, Leopold. B, aktivitas istirahat. C. Laboratorium HB. D. Pergerakan janin. Dan opsi E. Menyiapkan persalinan. Kita akan jawab secara bersama-sama. Jadi pemeriksaan yang paling tepat itu pertama kali yang harus dilakukan adalah opsi A. Leopold. Kenapa bukan opsi B, C, D, dan E? Kita lihat lagi aktivitas istirahat. Kita akan kaji setelah kita melakukan yang namanya pemeriksaan Leopold. Laboratorium HB itu setelah ini merupakan pemeriksaan tambahan, yaitu pemeriksaan penunjang ya teman-teman. Kemudian pergerakan janin nanti sudah bisa kita ketahui di Leopold juga. Dan menyiapkan persalinan tentunya bukan, karena usia kehamilannya masih 32 minggu. Sekali lagi kita harus mengetahui yang namanya pemeriksaan Leopold, karena itu merupakan
Teknik pemeriksaan pada ibu hamil dengan cara meraba dan merasakan bagian yang terdapat pada perut ibu hamil untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus, dan dapat juga untuk memastikan usia kehamilan ibu dan memperkirakan berat janin. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teknik pemeriksaan ini atau Leopold bertujuan untuk menentukan posisi dan letak janin pada uterus, dapat juga berguna untuk memastikan usia kehamilan ibu dan memperkirakan berat janin. Kita masuk ke latihan soal yang keempat. Tuan S dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosa medis TB paru. Keluhan yang dirasakan oleh pasien yaitu batuk berdahak, sesak napas, nyeri dada, dan tidak nafsu makan, badan lemah, keringat tanpa sebab pada malam hari, berat badan menurun 5 kg dalam 1 bulan, nadi 87 kali per menit, suhu 38,2 derajat Celcius, skala nyeri 6, dan bakteri tahan asamnya positif. Apakah masalah keperawatan yang prioritas pada kasus di atas? A. Nyeri. B. Pola napas tidak efektif. C. Intoleransi aktivitas. D. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dan E. Defisit volume cairan. Teman-teman sudah tahu jawabannya? Mari kita bahas bersama-sama. Di sini yang ditanyakan adalah apakah masalah keperawatan yang prioritas pada kasus di atas? Langsung kita masuk ke soalnya tadi, bahwa pasien dengan diagnosa TB paru. Di sini juga terjadi peningkatan suhu ya teman-teman seperti kita lihat, dan skala nyerinya 6, dia juga mengalami nyeri. Kalau kita telah pada opsi A, dia memang ada nyeri, namun ini bukan merupakan masalah keperawatan yang paling utama. Masalah keperawatan yang paling utama pada kasus ini adalah opsi B, pola napas tidak efektif. Karena biasanya pasien pada TB paru itu, pola napasnya itu tidak baik, sering mengalami yang namanya sesak napas dan mempengaruhi mobilitas dalam keadaan sehari-harinya. Maka muncullah diagnosa-diagnosa yang lain ini seperti nyeri dan juga intoleransi aktivitas, seperti itu. Untuk defisit volume cairan tidak ada dijelaskan di sini untuk mendukung diagnosa ini lebih lengkap. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh juga kurang mendukung untuk soal ini untuk diangkat menjadi masalah keperawatan prioritas. Jadi opsi yang paling tepat pada soal ini adalah B, pola napas tidak efektif, karena pola napas tidak efektif merupakan pertukaran udara yang tidak efektif antara inspirasi dan atau ekspirasi. Nah, dengan sesak napas dan nyeri dada pada penderita TB paru, maka ini akan mempengaruhi mobilitas dalam keadaan sehari-harinya. Seperti itu ya, teman-teman. Di bawah ini yang bukan merupakan fungsi cairan dalam tubuh manusia adalah A. Pembentuk tubuh, B. Pembentuk struktur tubuh, C. Sarana transportasi, D. Metabolisme sel, dan opsi E. Mengatur suhu tubuh. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A. Pembentuk tubuh. Kita semua pasti sudah mengetahui ya teman-teman fungsi dari cairan untuk tubuh kita. Tentunya kita bisa dapat menahan lapar lebih lama daripada kita menahan haus lebih lama ya. Karena apa? Apabila kekurangan air, maka akan terjadi yang namanya peningkatan suhu tubuh. Maka fungsinya satu untuk mengatur suhu tubuh dan juga metabolisme sel untuk melancarkan yang namanya peredaran darah. Jika tubuh seseorang kurang cairan, maka darahnya akan mengental karena disebabkan cairan dalam darah tersebut tersedot untuk kebutuhan dalam tubuh lainnya. Dan juga untuk pembentuk struktur tubuh, sarana transportasi, dan metabolisme sel. Jadi, yang bukan merupakan fungsinya adalah pembentuk tubuh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi, teman-teman juga harus ingat fungsi cairan tubuh di dalam tubuh itu ada pembentuk struktur tubuh, sarana transportasi, metabolisme sel, peran elektrolit dan non-elektrolit, memelihara suhu tubuh dan keseimbangan intake dan output. Kita masuk ke latihan soal yang keenam. Dalam membina hubungan terapeutik perawat harus melalui 4 tahap, yaitu opsi A, pre-interaksi, interaksi, kerja, terminasi. B, interaksi, perkenalan, kerja, dokumentasi. C, pre-interaksi, orientasi, kerja, dan terminasi. D, perkenalan, pre-interaksi, kerja, dan terminasi. E, orientasi, kerja, terminasi, dan dokumentasi. Untuk soal ini tentunya kita semua harus tahu ya, karena ini merupakan hal yang paling umum dilakukan oleh perawat sebelum kita melakukan yang namanya
komunikasi dengan pasien ataupun melakukan kontrak dengan pasien. Opsi yang paling tepat adalah opsi C, preinteraksi, orientasi, kerja, terminasi. Teman-teman bisa ingat dengan preinteraksi yaitu tahap awal dimulainya kontak pertama dengan klien. Jadi di sini kita mulai melakukan tahap awal kontak pertama dengan klien. Kemudian untuk orientasi atau perkenalan, di mana perawat pertama kali bertemu dengan pasien. Jadi pada preinteraksi belum bertemu ya teman-teman. Pada tahap orientasi baru perawatnya bertemu dengan si pasien. Kemudian tahap kerja, di mana pasien dan perawat sudah memulai yang namanya kegiatan dan udah berbincang-bincang, wawancara, dan melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan pada tahap preinteraksi. Dan kemudian tahap terminasi, di mana di sini merupakan hubungan terapeutik klien dan perawat untuk meningkatkan kemampuan dan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Tapi belum diakhiri ya teman-teman. Dan nanti ada yang namanya terminasi akhir, yaitu tahap terakhir di mana perawat telah mengakhiri untuk menghentikan interaksi dengan pasien, seperti itu. Jadi opsi yang paling tepat opsi C, preinteraksi, orientasi, kerja, dan terminasi. Teman-teman bisa lihat di sini tahap preinteraksi itu apa, orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Jangan lupa untuk tahap-tahap interaksi ini dipelajari karena merupakan komunikasi yang kita lakukan dengan pasien ya, dan kita itu harus wajib tahu. Itu ya teman-teman. Nah teman-teman, sekian dulu pembahasan soal kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan info-info terbaru seputar CPNS dan P3K dan mendapatkan info-info lainnya. Terima kasih telah menonton.